Alkisah, pemuda ahli kubur yang berwajah murung, adalah Sabit Al-Banani. Semoga rahmat Allah terlimpah kepadanya, orang yang biasa berziarah kubur setiap malam Jumat. Dia bermunajat pada Tuhannya sampai subuh. Pada suatu ketika, di saat ia tenggelam dalam munajatnya, ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia menyaksikan bahwa semua penduduk alam kubur keluar dari kuburan masing-masing dengan pakaian bagus dan wajah berseri-seri. Masing-masing dari mereka menghadapi hidangan makanan yang beraneka macam. Di tengah-tengah kegembiraan mereka melahap kelezatan hidangan masing-masing, terdapat seorang pemuda berwajah pucat dan murung. Rambutnya berlumuran debu, hatinya gundah gulana, pakaiannya kumal, kepalanya tertunduk, air matanya bercucuran dan tidak diberi hidangan. Kemudian penduduk alam kubur tersebut kembali ke kuburnya masing-masing dengan sukacita dan riang gembira. Sementara pemuda itu kembali ke kuburnya dengan putus asa, berwajah murung dan berduka cita. Melihat pemuda seperti itu, Sabit Al-Banani menanyakan tentang kondisinya, mengapa sampai begitu. Dia bertanya, "Hai pemuda, siapakah Anda? Mengapa Anda berwajah murung dan tidak mendapatkan hidangan sebagaimana mereka?" Mereka mendapatkan hidangan dan kembali ke kuburnya dengan sukacita. Sementara Anda tidak diberi satu hidangan pun dan kembali dengan putus asa? Pemuda tersebut menjawab, "Wahai imam orang-orang muslim, aku ini orang yang asing di antara mereka. Aku tidak memiliki seorang pun yang mengingatku dengan cara melakukan kebaikan dan berdoa untukku. Sedangkan mereka memiliki anak-anak, kerabat dan keluarga yang mengingat mereka dengan cara berbuat baik dan berdoa untuk mereka pada setiap malam Jumat. Kebaikan dan pahala sedekah anak-anak dan kerabat mereka itu sampai kepada mereka sebagaimana yang Anda saksikan. Aku dulu adalah seorang yang berhaji. Ketika aku berangkat menunaikan haji bersama ibuku, dan sesampainya kami memasuki kota ini, hukum Allah menentukan lain, kematian menjemputku. Lalu ibuku menguburkan aku di tempat ini. Kemudian ia menikah dengan laki-laki lain dan melupakan aku. Dia tidak pernah mengingatku dengan cara berdoa dan bersedekah. Aku putus asa dan bersedih setiap waktu dan setiap saat." Lalu Sabit berkata, "Wahai pemuda, beritahulah aku di mana tempat tinggal ibumu, aku akan memberitahukan kepadanya mengenai dirimu dan keadaanmu." Pemuda tersebut menjawab, "Wahai imam orang-orang muslim, dia tinggal di tempat seperti ini, dan di rumah seperti ini, sampaikanlah keadaanku kepadanya. Jika ia tidak mempercayaimu maka katakan padanya, di kantongmu terdapat 100 mitskol emas. Warisan dari ayahnya, emas itu adalah menjadi haknya. Maka ibuku akan mempercayaimu dengan tanda yang dapat mengingatkannya itu." Akhirnya, Sabit mendatangi dan mencari ibunya, hingga dapat menemukan dan berjumpa dengannya. Ketika ia bertemu dengan wanita, ibu si pemuda tersebut, ia memberitahukan padanya mengenai ihwal anaknya dan mitskol emas yang berada di kantongnya. Mendengar apa yang diceritakan oleh Sabit, seketika sang ibu tak sadarkan diri, pingsan. Ketika sadar, ia menyerahkan 100 mitskol kepada Sabit Al-Banani dan berkata, "Aku mewakilkan kepadamu untuk menyedekahkan dirham-dirham ini untuk putraku yang sedang terasing." Maka Sabit menerimanya dan menyedekahkan untuk pemuda tersebut, yang tak lain adalah anak sang ibu itu. Ketika malam Jumat tiba, Sabit Al-Banani pergi berziarah, sebagaimana yang biasa ia lakukan. Lalu dia tertidur dan bermimpi seperti yang ia impikan pertama kali, pada malam Jumat. Namun kali ini, ia melihat pemuda tersebut berpakaian terbagus, wajahnya berseri-seri dan hatinya bersuka cita. Lalu pemuda tersebut berkata, "Wahai imam orang-orang muslim, semoga Allah merahmatimu, sebagaimana Dia telah merahmatiku. Sebab kebaikan yang kau perbuat padaku." Dengan demikian jelaslah, bahwa mayit dapat merasa tersakiti ketika keluarganya melakukan kejelekan, dan merasa bergembira ketika keluarganya melakukan kebaikan.